Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official. Kita bahas ya tentang Mulyono nih guys ya. Ini kita lihat beritanya. Ada kabar terbaru apa nih ya? Kita lihat ya bareng. Ada dugaan ini mah. Kenapa Pak Jokowi begitu ngotot sampai 3 kali coba ubah peraturan konstitusi demi putra putrinya dan menantunya itu punya posisi strategis gitu. Nah, kenapa bisa ngotot gini? Jangan-jangan kalau Pak Jokowi lengser, kemudian kekuasaan tidak ada lagi di genggamannya, mungkin kasus-kasus yang terendap dan tidak diketahui itu dibongkar oleh pengganti seterusnya. Berarti ini kesimpulannya adalah sangat kotor pemerintahan sebelumnya. Nah, Banyak yang disembunyikan. iya, saya nggak bisa mengkonfirmasi apakah pernyataan ini atau tudingan ini benar atau salah, tapi kecurigaan itu wajar muncul ketika betapa kekehnya gitu. Ketika Pak Presiden itu berusaha untuk putranya dua-duanya, menantu satunya itu semuanya dicoba dinaikkan. Ya Pak Jokowi sering mengatakan bahwa ya itu bukan wewenang saya juga nggak tahu apa-apa. Ya jangan gitu juga lah. Itu pasti ada diskusi di situ. DPR itu nggak mungkin mengeluarkan sesuatu tanpa ada persetujuan atau tanpa ada obrolan diskusi dengan kepala negara kan. Kepala pemerintahan itu nggak mungkin karena ya pasti ada di situ gitu. Jadi nggak usah tutup-tutupi yang seperti itu. Halo, Bapak Presiden. Sultan Kutai menagih chance Jokowi. Di pemerintah pusat yang terkait dengan IKN, Hotman Paris di Kopi Joni Balikpapan didatangi oleh Sultan Kutai. Keluhannya Bapak? Masalahnya masalah surat yang kita sampaikan kepada Bapak Jokowi sampai dengan saat sekarang ini ada tinggal lanjutnya. Warga Bapak berapa ribu orang? 7.125 orang. Itu berapa luas itu tanahnya? Kira-kira? Saya belum bisa tahu. Kira-kira ratusan hektar atau Pak? Ribuan. Ribuan hektar. Dan ini beliau ini kalau sebelum kemerdekaan ini raja ya, raja asli ya, membawahi 8 kabupaten kota. Cuma Bapak ini termasuk mengalah. Kalau Jogja sudah gubernur itunya, sultannya gubernur, Aceh juga dikasih daerah istimewa. Kalau Kutai, Kutai Kartanegara kan dikasih jabatan gubernur ya. Ya sekarang dia datang ke Kopi Joni memperjuangkan hak dia warganya 7.000 orang lebih agar ganti rugi Pak ya. Jadi Bapak rela tanahnya diambil atas ganti rugi yang layak. Ya mungkin disesuaikanlah pemerintah untuk pembayaran hak-haknya masyarakat supaya itu cepat supaya masyarakatnya jangan sampai bingung kemana larinya dia membangun rumah yang sampai sekarang ini. Mungkin itu. Putar gitu biar kelihatan. Halo pemerintah pusat, tadi dari kemarin waktu saya datang di sini, kok hampir semua datang menyalami dia. Saya baru tahu dia adalah Sultan Kutai, ya, yang dulunya itu adalah Raja Kutai, ya. Tapi sesudah kemerdekaan menjadi dibagi 8 kabupaten kota, ya. Tapi dia di hati rakyat dia masih Sultan. Dan memang dengan datang sekarang dia memperjuangkan hak warganya. Mohon diperhatikan dan selanjutnya nanti pengacara Anwar Bupati dari Balikpapan yang akan menangani ya. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Bu Joni pernah bicara kayak gini. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Kolin lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia
ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota. Apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Demikian. Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Konsepnya biji mana, Mang Usep? Kalau cowoknya dipegangin gimana nggak bacotnya? Aduh bener. Ini ada sebuah cuplikan Mulyono cuci tangan. Terus yang punya ambisi jadikan IKN siapa? Jokowi sebut Kepres. Pemindahan IKN sepatutnya ditekan Prabowo katanya guys ya. Waduh. Menurut kalian gimana nih? Apakah ini beritanya benar? Ini dari CNN loh ya yang nulis. Kita lihat lagi beritanya. Nah, ini persis di belakang kampung kita. Jadi yang mirisnya di sana itu pemetaan terhadap 400 hektar itu termasuk tanah warga, tanah ulayah. Mereka mendesak jalan itu ikut luar kampung. Waktu itu juga kami sebagai warga tetap bertahan ikut dalam kampung. Hanya omong kosong juga bahwa nanti akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Omong kosong. Ulumbu kita sudah lihat. Siapa sih yang kerja di sana? Bukan orang Ulumbu. Tadi ketika kami singgah di Flores, kami pikir sudah ada isu yang berbeda, yang lebih menarik, yang indah-indah yang akan kami liput. Tapi ternyata ada perampasan tanah di sana, ada pelanggaran hak asasi manusia, terus ada isu relokasi. Di sana itu tidak ada human right, yang ada animal right. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap kematian. Gila ini. Netizen plus 26 memang cerdasnya luar biasa. Jadi dikonfirmasi lagi dengan cara yang lain bahwa akun Pupu Fafa itu adalah punya Gibran. Dengan cara transfer ke nomor kontak yang di Pupu Fafa itu, GoPay, lewat GoPay. Pas transfer muncul nama kan, Gibran Rakabuming. Biasa di luar, jadi luar biasa ini. Lihat, iseng banget ngirim duit ke anak presiden, tapi dampaknya jadi ketahuan transfer GoPay. Kenapa sih Pak Jokowi dibenci? Ya, Pak Jokowi itu dibenci karena Pak Jokowi itu mengambil saham dari Freeport 51,2% dan rencananya akan diambil 10% lagi untuk kedepannya. Jadi 51,2 ditambah 10 jadinya adalah 61,2%. Itu nanti kedepannya. Dan Freeport ya, itu sekarang smelternya itu berada di Gresik. Gresik itu mana sih? Gresik itu adalah Jawa Timur. Jawa Timur adalah bagian dari Indonesia. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa Bapak Jokowi ini sangat dibenci lagi oleh orang-orang yang tidak ingin Indonesia ini menjadi negara maju. Jadi tahu kan kenapa Pak Jokowi saat ini dicaci, dihujat, dikata-katain sebagai Mulyono, dan kita yang membela pemerintah dikata-katain sebagai buzzer, apalah inilah bla bla bla. Itu loh teman-teman alasannya kalau ingin tahu ya. Pokoknya pembenci Pak Jokowi itu adalah pengkhianat bangsa, gitu aja deh. Makanya di pilkada nanti ya, jangan pernah mencoblos juga memilih orang-orang yang sekiranya itu ada aliran-aliran yang membenci Pak Jokowi gitu loh ya. Kita tahu kan siapa saja pembenci Pak Jokowi ya. Waduh, menurut kalian gimana setelah melihat berita ini guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada, dia jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.